Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai persamaan linear mutlak satu variabel. Nah, kali ini kita akan bahas contoh-contoh soal mengenai nilai mutlak ya. Pertama ada mutlak X negatif 3 sama dengan 4. Nah, kalau misalkan kalian menemukan jenis soal seperti ini, langkah pertama, kalian mencari berapa nilai X yang berjarak 4 dari angka 3. Oke, masih bingung? Misalkan kita buat garis bilangannya ya. Nah, kita tulis di tengah-tengah ini angka 3. 3 dari mana? Karena di sini ada nilai mutlak yang nilainya negatif. Berarti kalau misalkan nilai mutlak itu kan kalau negatif kita ubah menjadi positif. Berarti kita tulis di sini angka 3. Selanjutnya kita cari angka 3 bilangan selanjutnya yang berjarak 4. Berarti kita cari ke kanan 4, ke kiri 4. Kalau ke kanan 4 berarti hasilnya 3 ditambah 4 sama dengan 7, berarti hasilnya yaitu 7. Kalau misalkan ke kiri ini berarti dikurang ya. Ke kiri misalkan berarti 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Berarti hasilnya di sini negatif 1. Nah, kalau misalkan kita sudah mengetahui nilainya itu yaitu negatif 1 dan 7, nah, kita tulis di sini X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 7. Selanjutnya kita buktikan, betul tidak nih, kalau misalkan ada nilai mutlak X negatif 3 itu sama dengan 4, kita buktikan. Pertama, kita gunakan yang X sama dengan negatif 1, berarti negatif 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 4. Nah, nilai mutlak dari negatif 4 berapa kira-kira? Ya, nilai mutlak dari negatif 4 ini yaitu 4. Nah, selanjutnya kita substitusikan yang X sama dengan 7. Berarti 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Nilai mutlak dari positif 4 berapa? Ya, positif 4 lagi. Berarti betul bahwa X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 7 itu memenuhi persamaan nilai mutlak X kurangi 3 sama dengan 4. Jadi intinya, jika disubstitusikan X ini dengan negatif 1 dan 7 ini hasilnya sama-sama 4. Paham ya? Nah, biar kalian lebih paham lagi, Ibu kasih contoh soal lagi, sama ya, masih sejenis dengan soal yang barusan kita bahas. Di sini ada mutlak X negatif 5 sama dengan 6. Nah, kalau misalkan kalian menemukan jenis soal seperti ini, berarti seperti tadi, kita pertama mencari berapa nilai X yang berjarak 6 dari angka 5. Nah, biar nggak pusing, kita bikin lagi garis angkanya. Kita simpan di tengah-tengah itu angka 5. Nah, selanjutnya kita hitung ke kanan 6, ke kiri 6. Ingat ya, kalau misalkan ke kanan dijumlah, kalau misalkan ke kiri dikurang. Berarti 5 ditambah 6 hasilnya 11. Kita tulis di sini 11. Nah, selanjutnya ke kiri ingat ya, kalau ke kiri itu berarti dikurang. Nah, berarti 5 dikurangi 6 sama dengan negatif 1. Kita tulis di sini negatif 1. Nah, ternyata ada hasilnya yaitu X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 11. Sekarang kita buktikan ya, betul tidak nih kalau misalkan X-nya ini kita substitusikan dengan negatif 1 dan 11. Nah, di sini misalkan yang pertama negatif 1 dikurangi 5 sama dengan negatif 6. Betul ya? Hasilnya 6. Nah, negatif 6 ini kita mutlakan menjadi positif 6. Karena kan di nilai mutlak itu tidak ada angka negatif. Jadi kalau misalkan ada angka negatif, kita sederhanakan menjadi positif.
Selanjutnya, di sini ada 11. 11 dikurangi 5 sama dengan 6. Nilai mutlak positif 6 berapa? Ya, 6 lagi. Gitu. Paham ya? Nah, kita ada contoh soal lain, tapi ini sedikit berbeda ya. Kalau yang barusan kita bahas itu, posisi X-nya ada di depan. Tapi untuk sekarang, posisi X-nya itu ada di belakang. Jadi, nilai mutlak 7 negatif X sama dengan 2. Kalau misalkan jenis soalnya seperti ini, pertama kalian kalikan dulu nilai mutlaknya dengan negatif. Tapi sebenarnya nggak ada ngaruhnya sih. Jadi, kalian langsung saja tulis di sini X. Maksudnya nilai mutlak X negatif 7 sama dengan 2. Jadi posisinya kita tukar. Yang awalnya 7 dikurangi X, jadi X dikurangi 7. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kalian langsung saja menggunakan cara yang soal-soal sebelumnya. Yaitu kalian mencari berapa nilai X yang berjarak 2 dari angka 7. Kita bikin lagi garis angkanya ya. Kita simpan di sini di tengah-tengah angka 7. Nah, berarti ke kanan 2, ke kiri 2. Ingat ya, kalau ke kanan itu ditambahkan, kalau ke kiri itu dikurang. Berarti 7 ditambah 2 hasilnya 9. Kita tulis di sini 9. Selanjutnya, 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Nah, untuk kali ini, hasilnya itu tidak ada yang negatif ya, semuanya positif. Berarti X sama dengan 5 dan X sama dengan 9. Sekarang kita buktikan memenuhi tidak nih, betul tidak nih hasilnya kalau misalkan X-nya ini kita substitusikan dengan angka 5 dan angka 9. Oke, kita buktikan 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Nah, nilai mutlak dari positif 2 ini yaitu 2. Selanjutnya, 7 dikurangi 9 sama dengan negatif 2. Nilai mutlak dari negatif 2 yaitu 2. Nah, berarti memenuhi ya. Jadi, X sama dengan 5 dan X sama dengan 9 ini memenuhi persamaan mutlak 7 negatif X sama dengan 2. Paham ya? Jadi intinya nilainya tetap menghasilkan angka 2. Nah, kita ada lagi soal. Wah, ini soalnya sedikit berbeda dengan soal-soal yang baru saja kita bahas. Di sini ada mutlak negatif 2 ditambah mutlak negatif 100/4 dikurangi mutlak negatif 25. Nah, pertama kita rubah dulu nilai mutlak yang bersifat negatif. Berarti pertama ada nilai mutlak negatif 2. Nilai mutlak negatif 2 ini berapa? Ya, nilai mutlak dari negatif 2 ini yaitu 2. Selanjutnya kita sederhanakan nilai mutlak 100/4. Nah, negatif 100 dibagi 4 berapa? Yaitu 25. Nah, selanjutnya kita sederhanakan yang terakhir, nilai mutlak negatif 25. Berapa? Ya, hasilnya yaitu 25. Pokoknya, kalian harus selalu mengingat bahwa di nilai mutlak itu tidak ada yang negatif. Jadi, kalau misalkan ada yang negatif, kalian rubah menjadi positif. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, tinggal kita sederhanakan. Berarti ini 25, kita coret ya, habis. Berarti hasilnya yaitu 2. Mudah ya? Selanjutnya kita bahas lagi contoh soal, tapi ini jenisnya berbeda ya. Tidak seperti soal-soal sebelumnya. Nah, kalau misalkan kalian menemukan contoh soal seperti ini, pertama kalian tulis dulu di bawah nilai mutlak X tambah 4 dikurangi 2. Nah, selanjutnya kita sederhanakan dari nilai mutlak negatif 4. Berapa sih hasil dari nilai mutlak negatif 4?
Ya, hasilnya yaitu positif 4. Berarti kita kalikan 4 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita tulis lagi nilai mutlak X ditambah 4 ini di bawah. Lalu, kita kalikan negatif 2 dikali 4. Berapa? Berarti hasilnya negatif 8 sama dengan 3. Nah, selanjutnya, 8 negatif 8 ini pindah ruas ya. Jadi, nilai mutlak X ditambah 4 sama dengan 3 ditambah 8. Berarti hasil akhirnya mutlak X ditambah 4 sama dengan 11. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah seperti ini, kalian tinggal selesaikan. Nah, si 4-nya ini pindah ruas ya. Jadi X sama dengan 11 dikurangi 4. Berarti hasilnya X sama dengan 7. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan nilai mutlaknya ini bentuknya negatif. Berarti jadi negatif X ditambah 4 sama dengan 11. Nah, berarti hasilnya X ditambah 4 sama dengan negatif 11. Nah, 4-nya ini pindah ruas ya, yang awalnya positif, berarti berubah menjadi negatif. Jadi, X sama dengan negatif 11 dikurangi 4. Berapa? Berarti hasilnya X sama dengan negatif 15. Gitu ya. Sebenarnya contoh soal seperti ini mudah, asal kalian teliti untuk merubah nilai mutlaknya. Nah, selanjutnya kita ada lagi jenis soal yang lain. Contohnya yaitu bentuk sederhana dari mutlak X positif 4 ditambah mutlak 5 negatif 2X dikurangi mutlak X negatif 2. Nah, kalau misalkan ada jenis soal seperti ini, pertama, kalian harus mengingat definisi mutlak X, yaitu jika positif lebih dari 0 dan negatif ini kurang dari 0. Nah, untuk soal ini tuh untuk X lebih dari 10. Nah, pertama kita coba dulu untuk mutlak X ditambah 4, apakah itu positif atau negatif jika disubstitusikan dengan X-nya itu lebih dari 10. Nah, contohnya di sini misalkan X-nya itu kita substitusikan dengan angka 11. Berarti 11 ditambah 4 sama dengan 15. Nah, selanjutnya untuk mutlak 5 negatif 2X, kalau misalkan kita substitusikan dengan angka lebih dari 10, bakal negatif atau positif hasilnya. Kita coba. Nah, 5 dikurangi 2 dikali 11 hasilnya negatif 17. Jadi X-nya itu kita substitusikan dengan angka 11, ternyata hasilnya negatif 17. Berarti kita tulis di sini untuk mutlak 5 negatif 2X ini yaitu bersifat negatif. Berarti negatif 5 dikurangi 2X. Selanjutnya untuk mutlak X negatif 2. Nah, kita coba substitusikan X-nya dengan angka lebih dari 10. Berarti 11 dikurangi 2 sama dengan 9. Ini positif ya. Nah, berarti nilai mutlaknya itu kita tulis lagi di bawah. X negatif 2. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, tinggal kita sederhanakan saja. Kita keluarin tuh dalam kurungnya, berarti kita tulis lagi di sini X tambah 4 dikurangi 5 ditambah 2X dikurangi X ditambah 2. Selanjutnya kita sederhanakan. Pertama kita coret dulu X ini ya, karena ini habis nilainya. Nah, selanjutnya kita tulis di sini, kita cari ada tidak yang menghasilkan 2X lagi. Tidak ada ya, cuman satu-satunya ini yaitu 2X, berarti kita tulis di bawah 2X. Nah, selanjutnya tinggal 4 dikurangi 5 ditambah 2. Hasilnya yaitu positif 1. Berarti hasil akhirnya yaitu 2X ditambah 1. Paham ya?
Nah, jadi untuk pertemuan sekarang, kalian bisa lebih memahami mengenai nilai mutlak dan cara mengerjakan soal-soalnya. Semoga bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.